Filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan oleh Siti Nurhomsah. Pendahuluan, mata pelajaran atau pengetahuan yang diberikan dalam pendidikan kita masih tercerai-berai, sehingga untuk menuju satu puncak tujuan pembelajaran yang utuh akan sulit dicapai. Terdapat pandangan yang sempit bahwa kegiatan keilmuan hanya berkutat sekitar matematika dan statistika. Fungsi bahasa dan logika verbal menjadi terpinggirkan, seakan-akan jauh dari kegiatan keilmuan. Kesadaran akan adanya keterkaitan ini diharapkan menumbuhkan aspek afektif terhadap pengetahuan yang dipelajari. Pengetahuan ilmiah jarang digunakan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu dianggap sebagai hafalan, bukan sebagai pengetahuan yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksikan gejala alam. Dalam konteks ini, filsafat ilmu memperjelas eksistensi ilmu yang membutuhkan pengetahuan lain sebagai sarana berpikir, sarana komunikasi, dan keilmuannya. Secara etimologis, kata filsafat dari bahasa Yunani yaitu philosophia dari kata philos berarti cinta atau philia, persahabatan dan tertarik kepada, dan sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis. Dalam bahasa Inggris adalah filosofi. Filsafat boleh dimaknakan ingin mengerti dengan mendalam atau cinta dengan kebijaksanaan. Guna lebih memahami makna filsafat, berikut akan dikemukakan definisi filsafat yang dikemukakan oleh para filsuf. Menurut Plato, mengartikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada. Jadi tidak ada batas antara filsafat dan ilmu. Menurut Aristoteles, filsafat bersifat sebagai ilmu yang umum, yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut Cicero, filsafat adalah induk segala ilmu di dunia. Filsafatlah yang menggerakkan, yang melahirkan berbagai ilmu karena filsafat memacu para ahli untuk mengadakan penelitian. Al-Farabi, seorang filsuf Muslim, mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maujud atau bagaimana hakikatnya yang sebenarnya. Menurut Immanuel Kant, filsafat sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Menurut Hazeweb dalam bukunya History of Philosophy menyatakan bahwa filsafat mengandung pengertian penyelidikan. Tidak hanya penyelidikan hal-hal yang khusus dan tertentu saja, bahkan lebih mengenai sifat hakikat baik dari dunia kita maupun dari cara hidup yang seharusnya kita selenggarakan di dunia ini. Harold H. Titus dalam bukunya Living Issues in Philosophy mengemukakan beberapa pengertian filsafat, yaitu filsafat adalah sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Filsafat adalah suatu metode berpikir reflektif dan pengkajian secara rasional, dan filsafat adalah sekelompok masalah, serta filsafat adalah serangkaian sistem berpikir.
Bila diperhatikan secara seksama, nampak pengertian-pengertian tersebut lebih bersifat saling melengkapi, sehingga dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti penyelidikan tentang apanya, bagaimananya, dan untuk apanya dalam konteks ciri-ciri berpikir filsafat yang bila dikaitkan dengan terminologi filsafat tercakup dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Van Porsen mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut. Dahulu seorang filsuf memiliki pengetahuan yang luas, sehingga beberapa ilmu dipahaminya karena pada waktu itu jumlah atau volume pengetahuan belum sebanyak zaman sekarang. Kini terbukti bahwa filsafat Yunani kuno yang tadinya merupakan satu kesatuan kemudian terpecah-pecah. Ilmu-ilmu cabang dengan metodologinya masing-masing mengembangkan spesialisasinya sendiri-sendiri. Sedangkan jika dilihat dari segi maknanya, Deliangki mengemukakan 3 sudut pandang berkaitan dengan pemaknaan ilmu atau ilmu pengetahuan, yaitu ilmu sebagai pengetahuan, ilmu sebagai aktivitas, dan ilmu sebagai metode. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan berkaitan dengan pengertian ilmu, yaitu ilmu adalah sejenis pengetahuan tersusun atau disusun secara sistematis, dilakukan dengan metode tertentu, pemerolehannya dilakukan dengan cara studi, observasi, dan eksperimen. Nah, sekarang hubungan filsafat dengan ilmu. Dengan memperhatikan paparan tersebut, nampak bahwa filsafat mempunyai batasan yang lebih luas dan menyeluruh ketimbang ilmu. Ini berarti bahwa apa yang sudah tidak bisa dijawab oleh ilmu, maka filsafat berupaya mencari jawabannya. Bahkan ilmu itu sendiri bisa dipertanyakan atau dijadikan objek kajian filsafat. Nah, pengertian filsafat ilmu atau philosophy of science adalah pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai sifat dasar landasan-landasan ilmu yang mencakup konsep-konsep pangkal, anggapan-anggapan dasar, asas-asas permulaan, struktur-struktur teoritis, dan ukuran-ukuran kebenaran ilmu. Selanjutnya, manfaat mempelajari filsafat ilmu adalah untuk filsafat ilmu bermanfaat melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah, dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Dalam ilmu pendidikan, filsafat ilmu menempati posisi secara analog dengan ilmu pengetahuan yang lain dengan mengajukan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Pada dasarnya, filsafat ilmu merupakan telaahan berkaitan dengan objek apa yang telah ditelaah oleh ilmu. Ontologi, bagaimana proses pemerolehan ilmu atau epistemologi, dan bagaimana manfaat ilmu atau aksiologi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga hari ini menyenangkan. Salam.